wa bin ta'lim wa ta'allum al ibadah wal istifada wal nafi wal intifa wal walal wasabi wajwaji wa duratu son mu'alif hadal kitab itu Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun fi fadli Makkah ing dalem mertelaken keutamaane kota Mekah. Pasal menjelaskan keutamanya kota Mekah. Dan sudah menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kota yang paling mulia di atas dunia ini, yang paling utama adalah Makkah wal Madinah. Nggak boleh kita jawab saking cintanya tanah air Subang, nggak boleh. Saya kan cinta tanah air, tuh tetap kita harus tunduk sama Kanjeng Nabi. Allah dan Rasulnya menentukan bahwa kota yang paling utama adalah kota Makkah. Qala Allah Ta'ala ngandika sapa Gusti Allah Ta'ala Inna awwala baitin udi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Inna awwala baitin saat temene kawitane umah, yang dimaksud bait di sini adalah masjid, tempat beribadah, Ka'bah ya. Udia kang den selehaken opo bait linnasi kadue manusia iku lalladzi bait bibakata ing kota Mekah. Jadi nama lain daripada Mekah Bakkah. Bakkah itu artinya kota yang mengalirkan air mata kalau nggak salah ya. Bakkah air mata. Kenapa? Mengalirkan orang tandus, air susah. Dulu sebelum ada jam-jam nggak ada air, air susah. Tanaman nggak ada, itu gurun pasir gitu sih. Mubarokan kang dan berkahi. Udah dijamin Allah. Jadi kota Mekah ini adalah kota yang diberkahi. Makanya terbukti apa buah-buahnya nggak ada di Mekah, ada semua. Sayur-sayuran apa yang nggak ada di Mekah, ada semua. Jadi ada berkah. Jadi tempat ibadah pertama yang Allah letakkan di atas bumi itu Ka'bah yang ada di Mekah. Bukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kedua. Ada riwayat yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau ini sejak zaman dulu, sejak Nabi Adam. Ada yang mengatakan lagi malaikat itu tetap mengatakan Nabi Adam. Nah, direnovasi oleh Nabi Ibrahim, dibangun gitu ya, dibangunnya oleh Nabi Ibrahim. Dulunya gundukan tanah merah aja zaman Adam, dan tanah tinggi gitu ya. Nah, tempat pertama untuk ibadah yang diletakkan oleh Allah untuk manusia yaitu tempat yang ada di Makkah. Itu satu bukti bahwa Makkah ini kota yang paling utama. Yang keduanya Baitul Maqdis. Itu yang ada di Palestina, yang sampai sekarang menjadi perebutan tiga agama. Sampai saat ini. Karena Yahudi menganggap tempat suci, Nasoro juga menganggap tempat suci, Islam ya sama. Apalagi menjadi tempat mi'rajnya Kanjeng Nabi.
Wahudan lan jadi pituduh lil alamina maring wong alam kabeh, juga menjadi petunjuk untuk semesta alam. Ada yang mengatakan Mekah itu punjernya bumi. Jadi punjernya bumi ini pusarnya, kalau manusia tengah pusarnya masih Ka'bah itu. Fihi iku ing dalam bait ayatun utawi tanda-tanda kebesaran Allah bayinatun kang pertela maqamu Ibrahim rupane maqam Ibrahim. Nabi Ibrahim itu di Palestina, hidupnya di Palestina, nikah juga di Palestina, nikah sama Siti Sarah, kemudian nikah sama Siti Hajar. Nah, Siti Hajar inilah dengan bayinya dibawa ke Mekah. Makanya orang tadinya orang Yahudi nggak percaya kalau Nabi Ismail atau Nabi Muhammad turunan Nabi Ibrahim. Orang Nabi Ibrahim hidup di Palestina, kok masa turunannya di Mekah kan gitu Ji. Maka Allah jelaskan di Mekah itu fihi ayatun bayinat, ada ayat yang jelas, bukti yang jelas apa? Yaitu makom. Makom itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Kuburan Nabi Ibrahim Palestina. Makom Ibrahim itu batu tempat pijakan Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah. Jadi ada kayak lapak kakinya. Itu yang dekat pintu Ka'bah itu ya, di pintu Ka'bah sebelah sininya ada kurungannya, itu namanya makom. Makanya orang Yahudi nggak bisa ngebaca. Wa man ta sapa wong iku dahol lamun manjing sapa man hu ing bet atau ing makam Ibrahim, karena makam sapa man iku aminan aman sentosa. Orang yang masuk ke situ ke Masjidil Haram aman. Makanya dulu dipakai tempat kaburan belum lama dah, tahun 2000-an, tempat kaburan TKW aman deh, kabur ke situ. Siapa yang masuk ke situ aman. Waman dakholahu kana aminan jamin. Siapa yang masuk ke Baitullah, ke Masjidil Haram aman. Waruya lan den riwayataken apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi, wallahi demi Allah. Nih Kanjeng Nabi sampai bersumpah demi Allah, innaki satemene sira Mekah. Nabi ngomong sama kota Mekah, sesungguhnya engkau Mekah. Jadi boleh kita ngomong sesungguhnya engkau Subang misalkan nih. Ini Nabi kinyak maksudnya kamu kota Mekah. Innaki satemene sira Mekah, sesungguhnya kamu ikulah khairu ardillah, yakti lebih bagusnya bumi Allah. Nabi sampai bersumpah demi Allah, sesungguhnya engkau Mekah adalah sungguh yang terbaiknya bumi Allah. Makanya nih tadi dikatakan di mukadimah bahwa kota yang paling mulia nih kota, kan Nabi yang bilang sesungguh demi Allah, sesungguhnya engkau Mekah adalah yang terbaiknya bumi Allah. Wa ahabbu ardillahi lan leuwih demenakene bumi Allah ilaya maring isun, dan Mekah ini tempat yang paling aku cintai katanya. Tempat atau bumi yang paling baik dan bumi yang paling dicintai oleh aku. Walaula anni lamun ora ana satemene ingsun iku ukhrij tu den toaken sapa ingsun mingki sangi sira makharajtu maka ora metu sapa ingsun. Seandainya aku nggak diusir di kota Mekah, aku nggak bakal keluar. Karena aku diusir di kota Mekah, ya aku diusir. Kemudian sungguh sama Nabi bersumpah demi Allah, sesungguhnya engkau Mekah adalah sungguh bumi yang terbaik, bumi Allah yang terbaik, dan sesungguhnya Mekah adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Nabi itu ini hadis ini juga menunjukkan apa cinta tanah air, nasionalis.
gitu. Jadi santri nggak usah diajarin cinta tanah air, udah dalilnya udah komplit. Tapi cinta tanah air artinya kita harus cinta. Adek lahir di Cela, ya harus cinta Cela. Cela adalah tumpah darahku. Tapi kan nggak pernah tumpah ketina. Ngomong tumpah darah, kira tumpah darah. Lu bahasa Indonesia emang gitu, tumpah darah, ya kan? Kira tumpah deh. Kan ibu bupati. Iya kan, maksud anak kelahiran bahasa apa coba? Tumpah darah. Kira tumpah darah. Yang tumpah darah mau tuh, deh. Waru ya, saking cintanya, kalau aku nggak dikeluarkan dari kota Mekah, dari engkau Mekah, aku nggak keluar. Itu deh ada maksudnya mun aing perantau ke mana, wahai Cela, sungguh engkau adalah tempat yang paling aku cintai. Dan engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku pijak. Kalau bukan karena untuk mencari rezeki, aku tidak akan tinggalkan kau. Paling kata Celana gimana sih? Waru ya landen riwatakeun opo ma ala wajil adi ora ono iku ngatasé dure bumi baldatun utawi negeri yarfa'u kang ngangkat sapa Allah taala dina lembaldah al hasanat ing kebagusan al wahidata kang bimi ati al piasanatin kalawan 1.000 kebagusan illa makata angin kota Mekah nih Kanjeng Nabi, tidak ada satu tempat di atas bumi yang Allah angkat atau lipat gandakan satu kebaikan menjadi 100.000 kebaikan kecuali Mekah. Haji sholat 1 kali di Mekah sama 100.000 sholat, 100.000 kali sholat di Masjid CL. Ya masjid mana aja di kita. Bayangin 100.000 tuh baraha berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun aja lain. Mungkin sampai kita mati pun orang setahun aja cuma 350 hari, ya kan? Nggak sampai ini 100.000. Oh banyak. 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid CL. Itu pun kan memang benar itu. Kacau banget. Maksudnya imam misalkan itu 17 kali masih imaman terus misal. Nah, kan udah di mana-mana misal. Wa man te sapa wong iku salat, lamun salat sapa man biha inal Makkah. Salatan kalau salat rupiat maka den angkat jadi lipat gandakan. Lau maring man apa mi'atu alfi salatin 100.000 salat. Sekali salat di kota Mekah itu pahalanya 100.000 kali salat, sama dengan 100.000 kali salat. Makanya di kota Mekah ini, tanah haram Mekah ini enggak ada larangan salat mau jam berapa aja. Kalau di sini kita nggak boleh sholat habis subuh, bisa asar, ya sholat yang tidak ada sebab yang mendahului, tidak ada sebab yang bersamaan, itu nggak boleh, haram hukumnya, bukan dapat pahala mau dapat dosa. Tapi kalau di Mekah, haji jam berapa aja, Masjidil Haram bebas. Nggak ada, hatta di Madinah nggak boleh. Kita misalkan di sholat Madinah bisa asar, sholat nggak boleh, bisa subuh nggak boleh, kecuali di tanah haram. Ya, tapi tetap Madinah lebih hebat karena di sana ada kanjeng, ya kan? Karena kita nggak mungkin kenal Allah tanpa kanjeng Nabi, nggak mungkin kenal hadis ini tanpa kanjeng Nabi. Ya hadisnya kanjeng Nabi. Wa man ta sapa wong iku soma lamun puasa sapa man penel Mekah, yoman dalam sedino puasa 1 hari di Mekah
Kata makan nulis sapa Gusti Allah maring man, maka Allah tulis pahala bagi orang tersebut saumami ati alfiyomin ing puasa 100.000 hari. Makanya jika kalau punya duit umroh Ramadan. Iya Ustaz. Puasa satu puasa nggak harus Ramadan, puasa 1 hari di Mekah. Ya cuman kan kalau biasa-biasa malas punya puasa. Puasa 1 hari di Mekah sama dengan atau dikasih pahala 100.000 kali puasa di sini. Kira-kira kita mulai balik sampai sekarang puasa udah ada 100.000. Puasanya belum. Hah? Ya Ji. Oh, 1.000. Nah ini mampang-mampung loh. Bekal teh mah aja depositona gede murah gitu. Aman deh. So ada bisa naik sholat sampai tarang-larang tak bisa tuh mesti cela. Aja di itu 2 poin. Wah kau udah tanya deh. Wah gitu deh. Sampai sebelah tak saking lombana sujud misal selain hidung deh. Aja mah cuma 2 poin doang udah nyantai udut ngopi aja. Wah kau udah bisa sih. Banyak loh di antara ulama ini ada yang dia merutinkan umroh Ramadan. Kebayang pahalanya kan. Udah. Nah, ini kan kita cerita bukan Ramadan. Bukan, hari-hari biasa deh. Beda lagi kalau Ramadan. Beda lagi, hari-hari biasa. Wa man ta sapa wong iku tasodaqo lamun sedekah sapa man bidirhamin kalau sadirham. Kata ba makan luwih sapa Allah lau maring man mi'ata alfi dirhamin ing 1.000 dirham. Siapa yang sedekah 1 dirham anggap 50.000 nyawa perak, itu maka dicatat pahalanya oleh Allah sama dengan sedekah 100.000 dirham. Makanya kita nggak bisa ngebalap sih. Haji di sono sedekah 5.000 Mekah, ada di sini 100 juta masih gede aja, hitung aja. Hah? Ya so bisa mudah bisa deh. Waman utai sapa wong iku khatama lamun ngatamkeun sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an marotan kalau ambalan wahidatan kang sepisan hataman Quran mesti harum sekali baca timiti Fatihah alif lam mim ya. Kata ba makan lu sapa Gusti Allah maring man mi'ata alfi khatmatin ing 100.000 khatam. Ada timiti lahir sampai akhir paling kadang berhatam. Usah 100.000 doang. 100 kali juga belum. Makanya kalau di sono yang banyak baca Quran 1 kali hataman pahalanya sama dengan 100.000 kali hatam di luar kota Mekah. Hanya orang punya duit berboro-boro ke sono cari pahala. Ya kan kayak sekarang begini, dolar misalkan melonjak, orang pada buru-buru ya dolar ini. Mau TKW marah apa ya tadinya dolar naik gitu lagi naik, yang di sini pingsan semuanya. Tiarap tadi dia ribu. Waman ta sapa wong iku sabaha lamun maca tasbih sapa man Allah taala subhanallah pihak ing dalam Mekah mararatan kalawan sambalan sekali doang nih baca tasbih di Mekah Masjidil Haram. Kata ba makan li sapa Gusti Allah maring man mi'ata alpin ing 1.000 tasbih bi ghoriha kalawan liyane Mekah sama pahalanya dengan ada di sini baca 100.000 kali. Pernah dibaca tasbih 100.000? 1.000 nih banyak. Untuk kali baca tasbih di sono pahalanya sama dengan yang di sini 100.000 kali. Makanya di sono nih gampang pahala banyak. Wala yaumun yakti utawi sedino wahidun kang siji pi haramillahi ing dalam tanah haramnya Allah Mekah. Wa aminahu
fi haramillahi wa amanihi lan keamanan Allah, maksud tanah haram atau tanah haram Mekah yang disentosakan Allah iku arja leuwih den arep-arep laka maring sira wa afdalulan leuwih utami min sami dahri saking puasa min sami dari saking puasa tahunan, saking puasa setahun satu hari di tanah haram Mekah, tanah haram yang aman itu, ibadah di sono itu lebih diharapkan oleh kamu dan lebih utama puasa setahun dibandingkan puasa wa qiyamihi lan apa salat ini dahar bahkan qiyamulnya bi goreng dalam di Mekah minal buldani saking pirang-pirang negara dibandingkan di kita tinggal di berbagai negara. Makanya jadi TKW kan untung di sana tukang meresin Quran ini ya ibadah banyak, pahala banyak. Cuman kan zaman sekarang ini jarang orang yang cari pahala. Mencari pahala jarang, banyak pencari cuan. Dede, hah? Iya, pencari pahala padahal yang bakal nyelamatin kita itu pahala, nanti bukan cuan. Cuan nggak sampai dalam kubur. Pahala ini sampai ke akhirat, sampai kehidupan yang selama-lamanya. Waru ya landen riwayataken apa man te sapa wong iku lamun salat sapa man khalfal maqami ing dalam burine makom Ibrahim. Nah ini siapa yang sholat di belakangnya makom Ibrahim ini kalau rakaat 2 rakaat doang istowab misalkan ya, istowab mengulangi Ka'bah 7 kali dia sholat sunah tawaf di makom Ibrahim misalkan ya, paling enggak sebelah jajaran situ deh belakang. Gupiro maka den ngampuran lahu maring man opo ma dosa takoda makang wis dingin opo ma min dzambi saning dosa neman, maka dosa-dosa telah berlalu diampuni. Makanya beruntung deh, niat nabung untuk bisa ke sono. Wa utiala den paringi sapa man minal hasanati saking pirang-pirang kebagusan biada di kuliman kalawan wilangane uang sholat kang sholat sapa man khalfain dalam burine makom Ibrahim afan kalawan pirang-pirang tikelan dan Allah akan berikan pahala atau kebaikan sebanyak jumlahnya orang yang sholat di makom Ibrahim berlipat-lipat. Bayangin deh, udah berapa? Setiap saatnya mungkin nggak pernah kosong. Bayangin berapa itu? Misalkan mulai itu pakai sholat. Wa aminahu lan nyentosaken ku ingman sapa Allah taala yaumal kiamatin lampu kiamat minal pai saking kaget Allah akbari kang gede, dan Allah amankan dia di hari kiamat daripada pajal akbar, kaget yang sangat dahsyat. Orang ini deh kalau kiamat itu kagetnya orang anak kecil bocil nih langsung beruban kan. Saking kaget itu cerita kan dalam hadis langsung berubah. Orang kalau lomba kagetan, lomba dibentak sama istri udah rambutnya cepet putih. Iya emang gitu sih. Saking kaget. Jadi hadis-hadis. So, lihat. Orang yang hamil nggak usah pakai bidan. Saking kaget langsung keluar. Biasanya orang kalau kaget itu misalkan BAB mau keluar, kaget disuruh petas, masuk lagi bukan keluar. Iya kan? Ini kagetnya udah gak kebayang, makanya langsung keluar. Bocah langsung putih. Itu ibu-ibu yang nyusuin langsung dilempar. Biasanya orang ini kalau kaget ibu yang nyusuin langsung dideket deh. Karena kagetnya udah gak bisa dihitung skala apa gitu ya. Kalau diterang udah langsung dilempar. Itu al-fajr. Nah, orang yang tadi sholat 2 rakaat tadi di belakang makam Ibrahim aman. Haji pernah sholat
aman. Berarti namun dirusak di pahalana. Namun dihancurkan deh kan kadang orang maksiat di dosa kan gitu. Ya maksudnya kan kita ngebangun, tapi kan kadang ada dirusak, anu jual bangunannya. Ini mau dijaga, ditambah dia aman sih. Tahu deh, ada misalkan nih seratiban maksiat ini, yang janda gimana? Kemudian deh, misal lain nuduh misal, si luar batu sih man, kan makanya orang nyendei gitu, yang pahala deh. Tapi ya dosa renang, ini dia beak deh bener, gitu maksudnya loh. Orang, iya kalau lihat pahala, iya pahala begini. Loh kita kan dosa oke, sering. Ya kalau sih kita nggak berbuat dosa mah aman udah. Membangun doang tanpa menghancurkan. Ini kan tuh membangun atau menghancurkan lebih gampang mana sih ada? Menghancurkan. Ya iya nggak bangun mah ada 3 lebaran gaya nonton anggus. Coba hancurin aja sapoe beak. Begitu juga kebaikan kita. Baiknya Allah orang ke Mekah jauh-jauh atau ibadah ini ngancurin mah deh sakit. Turin pahala sama sakit. Hati-hati. Wa amarolan perintah sop Allah aja mamula sop Allah jalan magung sop Allah Jibril ing malaikat Jibril wa Mikail lan malaikat Mikail wa jami al malaikah lan perintah ing sakabehna malaikat ayastagfir ing yenta pada nyunakeun ngampura sapa Jibril Mikail Israfil lau maring man dan Allah perintahkan malaikat Jibril dan seluruh malaikat untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk orang. Lu kira-kira yang memintakan ampunnya para malaikat diampuni apa enggak? Iya gitu. Ya misalkan ada orang dekat Prabowo. Ada berapa dah 20. Ini Hamdi ini dapat rekomendasinya dari orang-orang terdekat Prabowo. 20 orang bertanggung-tanggung. Kira-kira di ASS kan? Prabowo nih begitu. Bukan orang dekatnya RT. Rekomendasi ke Prabowo ya nunggu lama kapan dia hasilnya nggak tahu ya kalau miliknya cepat nggak milik ya sabar aja orang RT misalnya rekomend waruyalan dan riwayataken opo man toy sapa wong ikut tofa lamun toab sapa man haula baitillahi ing dalam kiwet tengene Baitullah atau maksudnya mengelilingi Baitullah. Haula baitullahi ing dalam kiwet tengene Baitullah sab'an. Maksudnya mengelilingi ya. Kalawan pitung ambalan. Fi yaumin ing dalam dino. So ipin kang panas di hari yang panas. Sadidil hari kang banget panasnya hari panas dan sangat panas hasiron hale wong kang buka anrosi saking siraiman gak pakai penutup kepala gak pakai payung gak pakai ini karena kalau payung penutup kepala pakai kopiah kena adam kemarin udah ya kan wastalama lan ngusap sopoman al hajar aswad ing hajar aswad dia mengusap hajar aswad kulit taufatin ing dalam saben-saben saubengan sampai aja raswa dosa atau hormat tuang tangan yang ke atas min goir ayu dia saking orang larani sopaman ahadin suci tanpa menyakiti seorang pun ada orang karena dia badannya besar ya kan senggolin aja supaya dia deket ke hajar aswad jadi itu namanya menyakiti ini tanpa menyakiti seorang pun wakolan kidik opo kalamu ngomong eman tuap nggak ngobrol walaupun dalam daun nabi ini at-tuap bukan sholat tuap itu sebagaimana sholat hanya saja dalam tuap boleh bicara kalau sholat kan kalau bicara batal tapi bicara yang manfaatnya nah ini nggak ngomong dalam tuap nih sedikit ngomong zikir yang banyak kutiba ila min dzikri saking ing Allah kutiba makanan tulis maring man bikuli kodamin kalau saben-saben langkah sedamakan setelapak kaki
dari setiap telapak kaki. Yarpo kang ngangkat sapa manha ing kodam opo sabuna alfa hasanatin 70.000 kebagusan dari setiap telapak kaki selangkah, setiap angkat telapak kaki dari setiap langkahnya ditulis 70.000 kebaikan. Kira-kira berapa langkah nih? Seputaran tergantung ya, lebih jauh ke Ka'bah lebih banyak lagi. Langkahnya 70.000 cepet banyak banget. Wa muhialan den lebur anu saking man opo sabuna alfa sayatin 70.000 kelean. Bukan hanya dari setiap langkahnya diberi 70.000 pahala atau kebaikan, juga dihapus dari setiap langkahnya 70.000 dosa. Warufi alanden angkat man opo sabuna alfa darajatin 70.000 derajat diangkat. Nih Nabi menggambarkan derajat itu dari derajat pertama ke derajat kedua itu perjalanan 500 tahun. Apalagi 70.000 derajat. Orang deh walaupun hidup di kampung, kalau derajatnya tinggi ya biasa, ke ibu kota ini biasa, keluar negeri biasa, punya derajat. Begitu juga orang misalnya surganya surga kedua atau ketiga, tapi karena derajat tinggi bisa kemana-mana. Orang kalau nggak punya derajat yang ngotot paling jauh Pasir Bungur, Ciela, Kalijati deh, muter aja deh. Kayak nyebrang misalkan udah nggak bisa udah, mikir lagi bareng-bareng kali gitu. Ya karena ini karena itu derajat. Wa fadlul masyi utawi keutamane wong kang toap melaku. Orang toap sambil jalan kaki. Ala raroki bing atase wong kang nunggang iku kapadil qamari kaya keutamane bulan purnama. Bulan Lailatul Badri ing dalem wengi purnama ala sairil kawakib. Ing atas sakarina pirang-pirang bintang. Keutamanya orang yang toap jalan kaki dengan orang yang toap naik onta misalnya, atau pakai kursi roda. Tapi kursi roda biasanya nggak mampu ya, maksudnya emang dia udah naik onta, maka itu sama dengan keutamanya purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Jauh maksudnya bintang sama bulan purnama terangnya kira-kira gimana? Jauh, nggak bisa dibandingkan. Nah Nabi itu waktu itu Nabi toap naik onta deh. Nabi itu maksudnya kalau Nabi ini nggak bisa dibandingin, kalau Nabi semuanya utama. Maksudnya kalau Nabi nggak toap nggak naik onta, mungkin orang mau sekarang nih yang nggak bisa jalan bingung mau toap, ya kan? Karena Nabi toap naik onta, berarti toap naik kursi roda pun boleh, naik onta ya boleh. Itu Nabi menjelaskan Kalau orang taunya Nabi itu toap jalan aja, mesti nanti ulama bikin rumusan hukumnya bahwa toap itu syarat sahnya toap harus jalan kaki. Mau gimana? Yang gempor gimana? Jadi nggak gempor tapi udah nggak kuat jalan jauh. Dulu waktu masih muda lari 40 kilo, santai. Sekarang 4 meter mas-masannya deh. Iya dulu 40 kilo, masya Allah deh. Itu karena barokahnya Nabi toab naik waruya landen diriwatakan opoman utawi sapa wong iku topa lamun toab sapa man bil baitinil baitullah khamsina kalau 50 apa nih marotan ambalane, maksudnya 50 kali ini 7 kali kan toab 7 kali 7 kali itu dihitung 1, toab lagi 7 lagi 2, toab lagi 7 lagi 3 sampai 50 kali gitu. Lain toab nggak boleh, toab itu 10 kali nggak boleh, maksudnya 7 selesai 1, toab lagi dimulai dari Hajar Aswad 7 selesai 2 gitu, 7 putaran.
siapa yang tawaf sampai 50 kali, artinya 7 putaran. Ya ini ngerasakan sapa kae musonib khamsina usbuan, makanya 50 kali hubungan. 50 kali 7 putar. Kharaja maka metu sopan min dunubihi. Saing birang-birang dosane man kayomi waladat. Kaya dina neng lahiraken ku ing man sapa ibu neng man, maka dia sebagaimana bayi yang baru lahir dari ibu, bersih, dia nggak punya dosa sama sekali. Nah, di sana nih banyak itu. Makanya orang di situ nih nggak ada berarti ya tuh mau jam berapa itu, kecuali pas sholat doang. Sholat dong, sholat deh langsung assalamualaikum, kan di sana nggak pakai tambah orang tuh assalamualaikum, langsung muter lagi deh, nggak nunggu wiridan, enggak gimana salam muter lagi, udah kayak jarum jamu deh, terus nanti berhenti sholat lagi, komat ya. Komat sholat imam salam ada 50 kali di sana. Nah 50 kali ini kalau ini paling berapa jamnya sih? Bentar aja top doang, bro, udah ini top sunnah doang misalnya ada. Bersih ya, udah kayak bayi. Makanya datang dari Mekah nih diboro aja minta doanya. Sekali angkat tangan udah tembus ke langit deh. Udah bersih. Kan yang menghalangi doa kita dosa ini dosa itu semakin tebal kan, kita penghalangnya nembusnya hese. Ada udah bersih. Waruyalan dan riwayataken opo annal hajarul aswada satemene hajar aswad, batu hajar aswad iku yashhadu nyakseni opo hajar aswad liman maring wong istalama kang ngusap sapa man hajar aswad wa qabala lan nyucup sapa man hajar aswad min alidunya saking penduduk dunia. Jadi hajar aswad nih deh, dia bakal menjadi saksi bagi orang yang mengusap dia atau yang mencium dia. Nanti dia saksi dari Allah. Dia akan menjadi saksi. Wa annahu lan satemen hajar aswad iku syafiun kang bakal nyafaati. Bakal memberikan syafaat. Memberikan syafaat untuk orang itu. Musyafaun kang den terima syafaate, dan hajar aswad bukan hanya memberikan syafaat, diterima oleh Allah syafaatnya. Kata hajar aswad, ya Allah, itu si Ade ini pernah mengusap saya dan pernah mencium saya. Dia minta supaya si Ade ini diampuni dosanya, supaya bisa masuk, dan terima Allah. Giring itu deh, terserah kamu hajar aswad, dia mau bawa kemana, dibawa ke surga hajar aswad. Ya tapi kalau nggak dirusak lagi, tong dibongkar deh. Tong dibongkar deh. Ada saya emang dulu iya, tapi udah dibongkar. Dulu berapa kali nyium janda juga. Nyium saya cuma sekali, misal deh, lain fitnah. Misal contoh. Wa naulan sa temen hajar aswad iku kana ana apa hajar aswad iku asad leuwih banget. Apane bayadon putih minasal di saking salju dulunya, hajar aswad itu lebih putih daripada salju. Salju itu bahasa kan salju itu putih banget Cina. Hah? Ya es batu itu putih. Itu hajar aswad lebih putih dari itu dulunya. Rupanya Nabi hajar aswad ini dulunya lebih putih daripada hatta sawadat, sehingga ngirengaken, menghitamkan ing hajar aswad sop opo hoto yang lisiki dosa-dosa ahli syirik dulu nih. Sebelum Islam itu kan di Baitullah nih penuh dengan berhala. Itu zaman dulu nih orang kafir zaman sebelum Islam, orang kafir nih tawaf nih sambil ini telanjang, sambil tepuk tangan. Makanya kita nggak boleh tepuk tangan itu, haram hukumnya. Itu dulu begitu, kamu menyerupai orang syirik. Nanti pada nyium. Jadi sebelum Nabi lahir itu udah dikeramatin sejak zaman dulu. Orang-orang muslimnya begitu. Nah, kan dicium banyak orang-orang musyrik yang mencium. Ya udah nempel kemusyrikannya, dosa-dosa. Akhirnya jadi
bukan diciumin jemaah haji, bukan duduk orang-orang ahli sihir. Walau la dzalika lamun ora ono utawi mengkono-kono sawadathu khotoya li syirki iku mamasat orang ngusap hu ing hajar aswad sapa du ahatin kang andun lara ila syafa angin waras opo ahad atau du ahad ila syafa angin waras opo du ahad. Kalau seandainya dulu tidak banyak dicium diusap oleh orang-orang yang ahli syirik, maka itu orang yang mengusap hajar aswad dia sakit langsung sembuh. Semua karena itu dosa itu. Makanya kita orang-orang keramat pun deh, kalau tadinya keramat hebat, udah banyak dosa, udah gak keramat lagi deh. Jatuh di Breda ada jenderal ada pernah ngebunuh, udah di Breda kepecat. Ya kan Ji? Ya. Si Sambo pecat apa enggak? Iya. Pecat. Padahal itu polisinya polisi. Ya begitu. Hajar aswad seandainya dulu tidak diciumin sama orang-orang ahli syirik, jadi banyak tuh orang syirik. Orang yang pegang hajar aswad dia sakit apa langsung sembuh. Saking dasarnya itu. Artinya makanya hati-hati dosa kita nih. Hati luar biasa kan nggak bohong kudu cuy. Pak Haji saya jam 6 kosong jam 6 datang jam 7 tuh bohong udah kita kan datang ya nggak tepat nanti nggak sesuai janji. Waruya landan diriwatakan opo laya dahulu orang manjing sopo ahadun wong swiji al Ka'bata ing Ka'bah tidaklah seseorang masuk ke Ka'bah illa birahmatillahi angin kalawan rahmatnya Allah. Para pemimpin Indonesia semua mungkin setiap presiden pernah, seingat saya nya setiap presiden karena dia punya rekom ya kan langsung wala ya rujuk lan ora metu sopahan min hasan Ka'bah illa bimagfiratillah kecuali dengan ampunnya Allah. Makanya kenapa orang kok pengen masuk Ka'bah ini, tidaklah dia masuk Ka'bah kecuali dengan rahmat Allah, dan dia keluar dari Ka'bah dengan mendapatkan ampunannya Allah. Hamdi pengen masuk Ka'bah bosnya gimana? Kira-kira gimana? Bisa? Bisa Jadi presiden dulu aja. jadi presiden dulu. Paling nggak wakil presiden jinya wakil bisa. Ada ulah yang iya ada ketan kali pantung kuas karena ji aja mamul ya sepuluh jalan mahagung sapa Allah. Ya cita-cita nggak apa-apa, lo niat nggak apa-apa ya kan, niat kita punya hak. Waruyalan dan diriwatakan opo an-nadru utawi ningali ilal Ka'bati maring Ka'bah iku ibadatun ibadah. Memandang Ka'bah, memandang itu udah ibadah. Memandang Ka'bah. Ini salah satu tanda kebesaran Allah. Orang dari belahan bumi manapun sholatnya menghadap ini. Orang berboro-boro ke tempat ini itu memandang ibadah. Mandang cewek dosa yang kan muhrim, mandang Masya Allah cantiknya kan mengagumi, nggak boleh loh kamu pakai dalil lagi udah dosa. Iya kadang orang sekarang sok pinter udah dosa pakai dalil pembenaran itu bahaya. Kenapa? Karena kalau menghalalkan sesuatu yang haram itu bisa bahaya itu bahaya. Waman utai sapa wong iku nadzara lamun ningali sapa man ilal baiti maring Baitullah, siapa orang yang memandang Ka'bah imanan kalawan iman karena percaya dengan sesuatu yang Allah janjikan daripada pahala, daripada ampunannya, daripada rahmatnya, daripada surga dan
juga ridhonya. Awiti saban atau kena amreh pahala, dia memandang Baitullah Nur atas dasar iman dan karena pengen pahala, bukan karena bikin konten. Orang aja bikin konten, bukan, tapi karena ihtisabat, karena pengen dapat, bukan pengen dapat follower, bukan pengen dapat ini, tapi hanya dapat pengen mengharap pahala ihtisabat. Gupira maka den ngampura lahu maring man opoma dosa. Nah, oda maka ustingin opoma min dzanbi. Bene saking dosane man wa amalan dosa takhoro kang kari opoma. Ini baru melihat Ka'bah doang nih. Udah begitu tuh. Tapi dengan catatan imanan wahtisaban dasarnya. Kalau bukan iman wahtisaban ya enggak tahu. Wah, usir lan bakal den kumpulaken sapa man, bakal den giring sapa man. Yaumul kiamat besok kiamat minal amin. Sang golongan wong kang selamat sentosa. Nanti di hari kiamat digiring dengan orang-orang yang aman. Ya tentunya menuju surga. Hanya pentingnya ini yang kita jaga imanan waktu sampai. Bukan karena cuan konten ini tuh. Orang kan kadang orang sama-sama ke Ka'bahnya bedanya beda pahalanya. Sama-sama hajinya beda, tujuannya beda. Waruya lan den riwayataken apa man utai sapa wong iku maradha lamun sakit sapa man bima katen kota Mekah yaman ing dalem sedina wae dan kang siji. Siapa yang sakit di kota Mekah satu hari harama maka ngarapkeun sapa Gusti Allah jasadung jasliman alan nari ngatus neraka, maka Allah akan haramkan tubuhnya dibakar, tapi yang sabar. Sakit baru sejam aja udah ngerasulatnya, ya Allah, udah ngerasulatnya nggak ada pahalanya. Sabar menerima atas ketentuan Allah dengan ridho. Makanya kita radina billahi rabban. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, artinya ridho dengan segala ketentuan Allah, ridho dengan perintahnya Allah, ridho dengan larangannya, ridho dengan pembagian rezeki. Ya Allah, orang dapat sekian sehari, aku kok nggak dapat, namanya nggak gitu loh, bersulah gitu deh, nggak itu. Jangan dikira sesuatu yang Allah berikan itu nggak ada konsekuensinya, ada, harus dipertanggungjawabkan. Wa amma bini apa ya bukan Allah apa ya yaumaidin anin naim apa sebenarnya yaumaidin naim yaumaidin anin naim yaumaidin anin. Setiap nikmatnya harus dipertanggungjawab, ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Waru ya lan den riwayataken apa mamin ahadin ora ana te wong suwiji yad ukang doa sapa man ing dar ruknil aswadi ing dalam sandinge pojokane Hajar Aswad. Di Ka'bah kan ada 4 penjuru. Ada Hajar Aswad pojokan. Ada rukun rukun Syam, rukun Irak, rukun Yamani. Siapa yang berdoa di samping pojokan Hajar Aswad? Di rukun Hajar Aswad. Ya maksudnya bukan pojok ini, maksudnya pas lepas ini pojokan. Di rukun Hajar Aswad illa stujiba ang den sembadani sapa lahu ahad, doanya dikabulkan. Itu si Kais Majnun gila ya kan, karena cintanya kepada nenek, dibawa oleh bapaknya ke Ka'bah, berdoa bapaknya di hadapan Ka'bah, ya Allah sembuhkan anakku dari kegilaan cintanya kepada nenek. Gak terima, kasih Allah tambahkan. Tapi sempat sembuh itu si Kais. Pas sudah sembuh ditanya sama orang, Pak Kais, kalau engkau mau milih gimana? Aku kasih pilihan, milih dunia beserta isinya atau pilih Naila. Dunia beserta isinya lu.
berapa, nggak penting lah emasnya. Dunia kan ada emas, ada perak, ada segala macam. Kamu pilih dunia beserta isinya apa, pilih Laila? Kata Kais apa, debu yang menempel di sendalnya Laila lebih aku pilih, lebih aku cintai dibandingkan dunia beserta isinya. Debu deh, orang kalau udah cinta begitu. Mungkin tai kucing nempel di sendal. Subhanallah. Wa kadzalika lan hal kama kana ustujiba inda ruknil yamani. Begitu juga dikabulkan doa, berdoa di sampingnya rukun yamani. Waruya landen riwayat ini semua itu menunjukkan keutamaan kota Mekah ya. Waruya landen riwayataken apa ma ala wajil adi ora ono iku ing atase duri bumi. Baldatun te negara atau daerah yustaja bukan dan sebadani pihak dalam dakwah, pihak dalam baldah, pihak dalam baldah apa doa pihom sata asaro ing dalam 15 apa ne maudian panggonane ila makata ing kota Mekah tidak ada satu tempat di atas bumi yang doa dikabulkan sampai ada 15 tempat. Nggak ada. Daerah mana kecuali mah awal hote kawitane maudi atau khamsata asyara maudi 15 tempat iku jopul kabati jerone Ka'bah. Yang pertama berdoa di dalam Ka'bah. Atau mudah-mudahan Prabowo doanya supaya rakyatnya sejahtera, jadi makmur, aman gitu. Nggak tahu. Ya nggak tahu saya doanya EP dan rombongannya aja. Wa dua utai doa yang dalam Ka'bah iku mustajabun dan sebani doa di Ka'bah enggak di dalam di Ka'bah kabulkan dua. Wa dua utai doa yang dalam Hajar Aswad yang dalam sanding Hajar Aswad doa di dekat Hajar Aswad iku mustajabun dan sebadani kabulkan doanya. Wa dua utai doa yang dari ruknil yamani yang dalam sanding rukun yamani iku mustajabun dan sebadani. Kalau ceramah buat umrah ini udah komplit tuh deh. Jadi doa ini buat yang umrah dicatat. Jangan lupa doa-doa di sini. Doa di sampingnya rukun yamani dikabulkan. Wa doa utai doa tahtal mizab yang dalam ngisore talang emas ada tempat kocoran air kan dia. Di Ka'bah ini di atas nih ada tempat kocoran air sama talang emas. Nah itu di bawah itu iku mustajab semangat. Kalau nggak salah dekat Hajar Ismail ya talangnya jinya. Hah? Ini dia pesan. Di sebelah sana. Iya, Hajar Ismail. Iya di situ. Wadau dua ingdal hijri dalam hijri Ismail iku mustajabun dan sebagainya. Doa di hijri Ismail masuk hijri Ismail. Itu menurut ahli sejarawan Hijr Ismail itu adalah makamnya Siti Hajar dan Nabi Ismail menurut sejarawannya, para ahli sejarah. Ya, coba di mana? Coba klik di Google. Di manakah Hijr makamnya di situ? Orang pada sholat di situ. Benar nggak Ji? Orang Wahabi oke, iya kan? Mestinya lu situ sholat di atas kuburan nggak boleh. Menurut para ahli sejarah itu di situ tuh makamnya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Coba klik di Google keluar. Mudah-mudahan ya, coba aja. Biasanya kan Google pinter, masa nggak tahu Google. Kemudian wa du'a ta doa fil multajam ing dalam multajam. Multajam itu adalah tempat antara Hajar Aswad dan itu Ka'bah. Multajam. Kabulkan. Kalau itu mau dilakukan ya dulu sumbang ya, multajam tempat paling indah.
Raudhah ya Ka'bah. Nah itu ketika ngelewati itu di situ tapi duduk atau kertas sekali. Orang kalau mantap nih pengen ini udah nggak, udah sebelum sampai situ udah di sini udah gemurnya itu kok ya, kayak ade misalkan ya Allah kayak kawin kang jana nu solihah nu tajir itu dari rumah pun itu aja sampai sana itu mata di jir mas udah gitu di mana ya ji makanya dikabul aku kudu inget gitu lah wajahnya malah kelamaan udah ya deh si orang di rambut di belak baik gitu di belak baik gitu kalingan baik wa du'a'u utawi doa khalfal maqami dalam burine maqam Ibrahim ada lagi iku mustajabun dan sebagainya hanya 15 belakang maqam Ibrahim wa doa inda biri jam-jam inda besandingnya sumur jam-jam iku mustajab itu enggak jauh dari Ka'bah. Wa doa ala sopai ngatas bukit sopai iku mustajabun dan sebagainya doa di bukit Sopai sunah agak naik. Wa doa la marwati ngatas bukit marwa iku mustajabun dan sebadani. Wa doa pil mauqifin dalam gon wukuf di tempat wukuf di Arafah iku mustajabun dan sebadani. Wa doa indal masjidil haram dalam masjidil haram iku mustajabun dan sebadani. Masjidil haram nih Muzdalifah sono lagi lurus ada tugu jinya masjidil haram Muzdalifah lah terus situ kan ambil batu di situ ji buat balap jumroh lurus nanti ke Mina itu di Masjidil Haram juga dikabulkan. Kemudian wa doa indal jamarat indal malikane balang pirang-pirang jumroh asal siang telu iku mustajabun doa ketika melempar jumroh yang tiga-tiganya itu juga dikabulkan oleh Allah. Makanya ini semuanya menunjukkan keakuan kota Mekah. Nggak ada di kota Subang. Doa di alun-alun di Subang dikabulkan. Siapa? Nama kolasi yang nggak ada, iya kan? Waru ya landen riwayataken opo ya suruh ngumpulaken atau ngiring ngumpulaken sapa Gusti Allah Ta'ala halemar subhanahu makbarati Makkah dalam pekuburane kota Mekah sab'ina alfa syahidin ing 7.000 wong kang mati syahid ya dukhuluna kang pada manjing sapa sab'una alfa syahid al jannah surga biguri sabin kawan tanpa hisab. Allah menggiring orang-orang yang meninggal di kota Mekah itu ya di Jantul Ma'la misal di Ma'la digiring oleh Allah ada 70.000 masuk surga tanpa hisab. Sehingga pakai diinterogasi ditanya ini itu enggak gitu. Ini golongan kelas eksklusif bener udah tanpa ada proses bilang orang-orang istimewa semuanya. Kemudian ujuhum utawi pirang-pirang wajah sab'una alfa syahid wajahnya mereka sab'ina alfa syahid iku kal qamari lailatul badri bagaikan bulan di malam purnama. Wajahnya mereka yang 70.000 masuk surga tanpa hisab wajahnya bagaikan bersih bercahaya. Yasfa'u paring sapat sapa kul wahidin saban sono wong suci minum saking sab'ina alfa syahid bisab inal putung puluh apa narojulan wong lanange itu kan 70.000 masuk kata masab satu orang dari yang 70.000 itu bisa memberikan syafaat 70 orang masuk surga itu orang atas rekomendasinya dia. Ini orang misalkan tadinya celaka dosa tolongin orang mestinya nggak lu syafaatin sama Haji Udin udah masuk sama Tegal kalau usah pakai lama-lama masuk syafaat Haji Udin karena yang punya cela ya kan
Ya kan ada orang di dunia begitu. Dites ini nggak lulus, dites apalagi prestasi nggak lulus, dapat sapaan Mang Ade. Udah. Pakila maka dan ucapkan man iku sopohum utawi sabuna alfa syahid ya Rasulullah. Siapa sih sabuna alfa syahid dia ya? 70.000 orang mati syahid ya, mati syahid tadi. 70.000 mati syahid nih masuk. Yang dikubur di Mekah yang 70.000 orang mati syahid. Itu mereka itu siapa? Yang bisa menyapati satu orang 70 orang masuk surga. Mereka itu siapa yang 70.000 orang yang mati syahid itu ya Rasulullah? Maniku sinten utawi sab'una atau sab'ina alfa syahid ya Rasulullah itu Allah. Kolangan dikasihkan Nabi iku al-ghuraba. 70.000 orang mati syahid itu yang dimakamkan di Mekah. Mereka adalah orang-orang yang ngumbara. Orang Ciela, mungkin orang Jawa, mungkin orang Sumatera, mungkin ngumbara yang melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Waman ta sapa iku mata lamun mati sapa man fi haramillahi taala. Waman ya. Waman dan uang mata kang mati sapa haramillahi taala. Dalam tanah harame Allah taala. Au harami Rasulillah atau dalam au rasuli. Au harami Rasulillah atau yang dalam tanah harame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu orang-orang membara dan orang yang meninggal di tanah haramnya Allah Mekah dan tanah haramnya Rasulullah di Madinah. Au mata atau mati sopoman bena Makkah wal Madinah atau meninggal di antara Mekah dan Madinah. Hajan oleh orang kang haji, au mu'tamir itu orang kang umrah. Makanya beruntung orang yang mati di Mekah lagi menaikkan haji. Beruntung. Nih golongan 70.000 orang yang mati ini masuk. Makanya Mbah Abdul Karim Lirboyo pendiri Pondok Lirboyo ketika ibadah haji yang kedua itu beliau sakit tapi beliau tetap pengen ibadah haji. Seandainya kumpulkan minta didoakan supaya meninggal di sono. Kayak dulu gitu. Haji berani, umroh minta doakan masyarakat pengen mati di sono. Itu kayak dulu begitu. Itu waktu itu nggak boleh kan kiai sakit pengen berangkat ke sono. Tadinya nggak boleh. Waktu itu menteri agamanya kalau nggak salah Kiai Wahid Hasyim, ayahandanya Gus Dur. Nah, Kiai mah harus menantunya Mbah Abdul Karim ini deket sama Kiai Wahid. Ya rekomendasi deh Kiai Wahid Hasyim dapat sapa dari Kiai Wahid. Oh, itu Mbah Abdul Karim minta doanya pengen meninggal di sana. Karena ini dulu. Orang yang meninggal emang harus doain sampai jangan biar Mbah Abdul Karim bisa bingung dan pulang lagi sehat. Orang dulu dia umrah mati di sana siap. Iya tuh. Iya juga beda kalau siapa. Oh iya dia masuk surga tanpa hisab. Bahasa nangiaken bahasa maka nangiaken hu ingman sapa Gusti Allah yaumul kiamat besok kiamat minal aminin sangi golongan wong kang aman. Semua tuh orang meninggal di tanah haram Mekah, di tanah haram atau antara Mekah dan Madinah. Selamat semua. Setiap tahun, setiap musim mesti ya di bangsa Indonesia orang kita nih. Masya Allah. Kenapa? Lu tamu-tamu Allah. Tamu-tamunya Allah. Allah. Orang ini kayak misalkan orang menamu ke adik kan tanggung jawab pribumi. Kalau dia lapar ada ada dipasakkan, haus ada di sediakan minumannya, iya kan? Sakit mungkin sama ada obat. Mereka itu tamu Allah. Ala eling-eling. Wa inna tadallu'a lan satemene warg. Tadallu nih sampai enggak ada ruangan lagi di perut warg. Min ma'i jam-jama saking minum banyu jam-jam
iku baro'atun lebaran minan nifati saking sifat nifak. Jadi orang ini jadi kalau minum jam-jam sampai nggak ada ruang lagi di perutnya, itu dia bebas dari sifat nifak. Karena kata daukannya Nabi, kalau orang munafik itu sifat nifaknya orang munafik itu kalau minum jam-jam itu paling cipit. Kalau orang mukmin sampai ya tadolak sampai penuh. Kalau orang sampai minum penuh, udah dia bebas dari orang. Karena orang munafik gak bisa minum sampai penuh gitu. Jadi kalau di Solo udah minum habisin, sampai penuh minum lagi. Dan doa ketika minum air jam-jam itu dikabulkan oleh Allah. Banyak pesan Allah. Itu Imam Syafi'i ini kalau minum air jam-jam dia niatkan 3 hal. Yang pertama dia niat kalau manah nih selalu tepat sasaran. Imam Syafi'i yang panah. Dia kalau manah nih 10 kali manah nih dia tepat terus. Cuma 1 kalinya dia plesetkan aja. Takut ada orang yang hasut. Takut ada orang. Yang kedua beliau doa minta jadi ulama yang ahli fakih. Terbukti ahli manah terbukti. Yang ketiganya beliau pengen ketika dimasak nggak kena panas. Jadi niatnya gitu deh, aman. Ya minum jam-jam janda di beda motornya udah Yamaha, janda semakin di depan. Niat itu maksudnya jauh lebih penting. Saya mau yang pertama nggak apa-apa minum janda soleha. Ya, yang kedua ketiganya daharat. Ternyata Imam Syafi'i doaku dikabul semua. Tinggal yang terakhir doang. Kan kiamatnya belum. Gitu. Aku memanah, kamu menyaksikan bahwa aku juga panah. Tentang kefakihannya, kealimannya Syafi'i, orang udah pada tahu semua. Bagaimana kealimannya Imam Syafi'i, udah nggak diragukan lagi. Jadi sampai menjadi pembeda minum air jam. Orang munafik nih nggak bisa minum air jam-jam sampai ya tadolak, sampai penuh ruangan di perut. Makanya dia tes aja minum air jam-jam. Ada siap sampai dulu ini kan dulu waktu kecil jadi lomba minum nih sampai kembung gitu ini. Ya bukan Dek, nah itu gitu. Orang munafik ya nggak bisa begitu. Nah, jam-jam tapi ya bukan air biasa. Nah kalau jam-jam di jam obat minum sampai begitu. Insyaallah. Kataba muga-muga nulis, semoga menulis. Sapa Allah Gusti Allah al-Karim zat kang loman, al-mannana zat kang akeh paring kanugrahan. Al-baroating lebaran lana maring kita minan nipagi sang sifat munafik, sifat nifak. Wan nironi lan masuk neraka. Semoga Allah mencatat, Allah yang maha dermawan, yang maha banyak berikan anugerah, kita semuanya dibebaskan dari sifat kemunafikan dan diselamatkan daripada api neraka. Wa qabadolan semoga nyabut Allah arwahan yang pirang-pirang ruh kita. Amin. Semoga Allah mencabut ruh-ruh kami bi ahadil haramain, di salah satunya kedua haram. Kalau nggak di Mekah ya mati. Itu mudah-mudahan semuanya kita dimatikan oleh Allah di kedua tanah haram Mekah atau tanah haram. Mari kita tadi kan utamanya Nabi dulu. Makanya itu Mbah Maimun luar biasa ya. Wahasarana lan muga-muga ngumpulaken sapa Allah nang kita pi jumrati syuhada ing dalam golongannya pirang-pirang wong mati saya. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah dengan golongan orang-orang yang mati syahid. Udah masukkan surga. Syuhada harami gitu, lanjut bacanya. Golongannya pirang-pirang wong kang mati syahid tanah harame Allah. Al aminina kang pada sentosa kang. Wadhilna
lan muga-muga manjingaken wa ada khilana gitu ya. Moga-moga manjingaken sapa Allah naing kita al jannah ing surga liguri sabin kelawan tanpa hisab. Amin amin. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Istimewa benar itu. Memasukkan tanpa hisab. Nggak lihat neraka sama sekali, nggak ditanya ini tanya itu. Wahakala nyaritaken sopal Yapi Imam Yapian Sahal bin Abdillah saking Sahal bin Abdillah. Jam berapa sih? Hah? 11 kurang 10. Masih 11. bisa waktu ji. Ya. Wakala nyaritaken sopal Yapi Imam Yapian Sahal bin Abdillah saking Sahal bin Abdillah. Kala ngadika sopo Sahal bin Abdillah. Mukholatatul wali utawi bergaul dengan wali, berkumpul dengan wali, duduk bareng sama wali Allah. Linnasi maring manusia gini muholatul wali utawi campurane wali nasi maring manusia iku dilun ina, maksudnya wataparudu utawi dewe wali ku ijun, maksudnya wali kok nongkrong aja gitu, nongkrong ngumpul dilun. Tapi kalau dia sendiri kemuliaan. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa di ini, orang kan nggak tahu kalau dia wali. Benar nggak Ji? Orang nggak tahu dia wali. Mau dihuriat, mungkin dikritik din. Tapi kalau dia sendiri mulia. Itu maksudnya. Palamma ra'aitu maka semangsana ningali sapa ingsun walian ing wali lillahi. Kadue Allah, walinya Allah. Ilamun faridan angin hale ijen. Maka ketika aku melihat kata Sahal ini wali Allah itu ya kecuali dia lagi sendiri. Karena kalau lagi banyakan itu kita nggak tahu. Sendiri. Wa inna Abdullah bin Soleh. Saat temennya Abdullah bin Soleh, nama orang Abdullah bin Soleh iku kana ana sapa Abdullah bin Soleh iku rajulan wong lanang. Laiku ada Abdullah bin Soleh sabiqatun utawi ya peparing pemberian Allah bisa sabiqah mendahului, wa mauhibatun dan peparing jajilatun kang agung. Abdullah bin Soleh itu adalah laki-laki yang sabik, yang ibadahnya hebat, mendapatkan anugerah pemberian Allah yang agung, wali. Wa kana lan ana sapa Abdullah bin Soleh iku yafir lumayu sapa Abdullah bin Soleh menanasi manusia. Jadi kalau ketemu manusia pergi. Maksudnya kalau ada yang kenal deh, bicara ada wali, Abdullah bin Soleh pergi deh wali. Gitu. Pergi. Nggak mau. Kalau udah dikenal orang udah pindah lagi. Itu wali Allah. Kalau wali kota semakin seneng. Kenal orang, oh bikin konten. Beda. Ini wali Allah bukan wali kota. Bikin konten dia semakin dikenal orang, semakin banyak orang semakin seneng. Beda. Kalau wali Allah itu kalau ada orang yang kenal, maka dia pergi ke tempat-tempat yang dia nggak ada kenal. Bukan kemudian jualan air, keramat di sini. Enggak, itu hati-hati loh, gitu. Hatta sehingga nekani sopo rojul apa Abdullah bin Soleh maka kota Mekah sampai dia ke kota Mekah. Jadi kalau ada yang kenal pindah lagi sampai kota Mekah. Maksudnya kenal dia wali gitu loh, kenalnya. Dulu wali-wali nggak dikenal, dia wali biasa aja. Ketawanya udah meninggalnya gitu ya. Ini kalau udah kenal. Patola maka suwe lama opo mukomuhu mukime Abdul bin Soleh. Karena dia udah kenal wali keramatnya gede, pindah lagi. Sampai tinggal di Mekah. Lama dia tinggal di Mekah. Pihain dalam Mekah. Pakul tu maka ngucap sapa ingsun lahu maring Abdul bin Soleh. Maka aku berkata kepada Abdullah bin Soleh,
Lakot tola teman-teman suwe opo muka mukim panjenengan pina Mekah. Kok lama tinggal di Mekah. Fakola maka ngandika sapa Abdul bin Soleh lima ring isun lima kena opo la ukimu ora manggon sapa ingsun bakalan Mekah walam aro lan ora ningali sapa ingsun baladan ing daerah tempat yang jilukang temurun pindalam balad minarahmati sang rahmat wal barakalan barakah aksar kang luwih akeh min hadil balad sang negara. Kata dia, kenapa aku lama tinggal di Mekah? Karena aku tidak tinggal di satu tempat dan tidak melihat satu tempat yang rahmat barokah turunnya lebih banyak, turun terus gitu setiap harinya, setiap saatnya turun dibandingkan Mekah. Ini rahmat Allah berkah dari langit itu terus-terusan. Aku belum pernah kata nih wali besar daerah yang dia ada daerah turun rahmat tapi nggak sederas sekencang ini. Wal malaikatu utai para malaikat ikut tagdu budalan sok malaikat tinggal balik. Malaikat udah mondar mandir. Gimana sih kalau dari daerah tempat yang ini tempat kayak tentara polisi udah pada sibuk udah gini gajinya ya kan udah ini para malaikat terus bolak balik wataruhu lan budalan sapa budalan isuk tagdu wataruhu lan budalan sore malaikat ini satu ingsun iku aron ningali sapa ingsun pindah balad aja ibang pirang-pirang keajaiban kasiro dan aku banyak menyaksikan di negeri ini yaitu maksudnya di Mekah ini keajaiban mereka. Ya mereka ini ya kasab dibuka tabir gaibul Allah. Kalau kita nggak ngelihat biasa-biasa aja. Yang dicari ya nasi bukhori, nasi kebuli, nasi berani, jajanan, kopi. Mereka warola ningali sapa ingsun al malaikat yang pirang-pirang malaikat ya tukuna ale pada toab sapa malaikat bil baiting dalam Baitullah visuarin satpa ingat asal rupa beda-beda mungkin menyerupai manusia dia tahu kan merupai ini di para wali nih bisa melihat malaikat kalau malaikat bukan dalam bentuk asli dia tahu merupai pada Tuhan. Makanya hati-hati itu di situ banyak para wali banyak malaikat kata beliau aku menyaksikan para malaikat terus banyak yang tawaf di Baitullah dalam rupa yang berbeda-beda. Walayak tauna lan ora putus sapa malaikat dalam kalau tawaf ora putus. Makanya hati-hati loh. Tawaf yang ada bawa hati yang baik. Ini saya ingat ini. Idza jalasta ahlal ilmi kalau kamu duduk sama orang-orang ahli ilmu, orang-orang pintar. Padil lisan, jaga lisan. Karena kita kalau ngomong sama orang-orang ilmu main asal ngomong aja diketawain lo nanti kelihatan bodoh. Wa idza jalasta ahla dunya kalau kamu kumpul sama orang-orang dunia bos padli bahasa jaga pakaian bagus kumpul sama bos pakaian compang camping dianggap kotak amal berjalan jadi kalau kumpul sama ahli ilmu jaga kumpul sama ahli dunia bos pakainya bagus nah, dia sudah biasa pakai apa udah rompi lagi sih tapi wa idza jalasta ala ahlallah kalau kamu kumpul sama ahli Allah maksudnya para wali itu fahfad qalbak jaga yang baik artinya di situ waktu banyak malaikat banyak jaga bawa hati yang baik yang hati ini ingat selingkuhan udah bilang ingat itu bahaya bahaya dan tidak pernah putus itu malaikat toab walau kultu lamun ngucap sapa ingsun kullama ing saben-saben barang roai tukang dengan sapa ingsun la sogorat makayak ticilik anu saking opo ukulu kaumin
pirang-pirang akal kaum. Kalau aku berkata kepada setiap yang aku lihat, wah dia bisa bilang nggak masuk akal, karena beda, dia kasap. Jadi makanya mereka nggak mau bicara ini, karena kalau bicara ini diketawain nanti. Nah, yang asli, tapi bukan yang saya bicara dengan semut, yang bukan model yang model hati, karena pasti ada tandingannya, iya kan? Dari dulu pun ada Musa, ada Fir'aun kan, biasa gitu. Laisu kang ora ono sapa kaum lahu maring mabi mukminina kalon pirang-pirang wong kang iman nabi. Mereka enggak beriman. Orang nabi aja kanjeng nabi. Sama orang-orang kafir mereka pada orang kalau beriman lihat wajahnya nabi aja udah sumpah sebut hilang. Itu nabi ini belum nabi nasihat, orang punya masalah, punya problem ini problem itu, belum dikasih nasihat oleh nabi, lihat wajah nabi udah, yang tadinya sedih langsung bahagia. Beda sama kita, orang tadinya bahagia lihat wajah kita sedih udah banyak problem. Orang bukan ngasih solusi, nambah problem. Jadi kenapa? Orang yang bermasalah, iya kan? Tidak pernah tambah masalah, dia aja bermasalah. Pakul tu maka ngucap seperti as'aluka billah, nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan billahi, demi Allah, illa ma ang barat ahbartani gitu ya, kang habar sapa sira ning ingsun bisen kang suci. Kata beliau nih, ya udah kabarkan aja, aku minta kepada engkau untuk menceritakan suatu. Kata Abdullah apa namanya tadi, Abdullah bin Soleh, kalau aku ceritakan nanti wah kamu nganggap ini dongeng, nganggap ini kurafat, nganggap ini itu, karena kalau situ nggak masuk. Tapi dia maksa, yaudah deh ceritakan aja sesuatu deh, yang itu nggak usah semuanya. Pakola maka ngandika sapa Abdullah bin Soleh, ma min waliyin ora ono te wali lillahi kadu Allah ta'ala Rasulullah sohat kang sah opo wilayatuhu, kewaliannya. Tidak ada wali yang walinya Allah yang sah, wali Allah yang sohi, yang benar. Karena wali ada wali beneran, ada wali-walian, ya kan? Ada mobil, ada mobil beneran, ada mesti begitu. Yang banyak mobil-mobilan daripada mobil beneran. Ada. Coba itu di rumah ada, bukan mobil-mobilan. Mobil beneran nggak ada. Jadi gimana? Makanya di sini tidak ada satupun walinya Allah yang benar kewaliannya. Wali Allah ya, bukan wali kota. Illa huwa angin utawi waliullah iku yahduru hadir sapa Allah hadal balading kilah negara. Ing ikilah kota Mak. Tidak ada satu wali Allah kecuali Muslim sampai Islam, kecuali ke Baitul